Special Report kembali ke Anda bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga Presiden terpilih. Pak Jokowi, kita tadi bicara soal revolusi mental panjang lebar yang kemudian harus memang membangun manusia. Sesudah itu, apa yang Bapak bayangkan tentang Indonesia? Imajinasi Anda tentang Indonesia, ketika revolusi mental itu sudah tercapai. Ya tentu saja kalau pembangunan manusia ini sudah tercapai, kita ingin program-program yang ada itu bisa segera dijalankan untuk baik untuk perbaikan infrastruktur, baik untuk perbaikan bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian juga masuk lagi ke bidang-bidang yang berkaitan dengan swasembada pangan, di pertanian, di kelautan, semuanya terus masuk, tetapi manusianya siap. Ya. Salah satu soal, Mas, yang orang akan mengharapkan bahwa Anda cepat memberi hasil kepada mereka setelah Anda duduk di pemerintahan. Apa yang paling awal yang Anda akan kasih ke publik untuk kemudian meyakinkan mereka bahwa mereka tidak salah memilih? Yang kita lihat sekarang ini memang ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataannya belum. Itulah yang ingin kita kejar. Dalam waktu yang sangat singkat kita ingin kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar itu segera diterima oleh masyarakat. Tetapi itu kan juga tergantung APBN. APBN. Oleh sebab itu sekali lagi kami ingin mengejar agar anggaran itu bisa muncul, kemudian sistemnya sudah kita siapkan, betul, langsung bisa diterimakan kepada masyarakat. Setelah itu baru masuk ke yang berkaitan dengan kecepatan membangun infrastruktur, baik yang berkaitan dengan listrik, yang banyak terlambat di semua wilayah, baik yang berkaitan dengan pelabuhan, baik yang berkaitan dengan airport. Yang ini ditunggu oleh dunia investasi untuk segera bisa memulai investasinya. Karena kalau ada investasi, ada pembukaan lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan income, dan itulah yang namanya kue pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Mas, sorry dong ya. Praktis kita tidak bisa membangun tanpa listrik. Ya betul. Dan listrik harus ada energi yang kemudian kita kadang-kadang orang menyebut membakar solar. Iya betul. Untuk bisa mempunyai tenaga listrik. Sementara kita tidak membangun pembangkit listrik alternatif seperti geotermal dan seterusnya, itu masih sangat rendah. Gimana itu, Mas? Ya itu kekeliruan kita. Kita kalau sudah senang pada sesuatu tidak memikirkan bahwa kita juga mempunyai potensi yang lain. Sekarang ini kita kan tergantung, listrik kita tergantung pada BBM. Padahal kita bisa menggunakan batu bara yang melimpah. Kita bisa menggunakan geotermal, gas yang juga sangat melimpah. Kita juga belum mengembangkan energi yang terbarukan yang juga sangat melimpah di negara ini. Tetapi memang belum secara baik kita fokus ke tempat-tempat yang tadi saya sampaikan. Oleh sebab itu saya kira infrastruktur ini akan mengalihkan ketergantungan kita pada BBM. Listrik bisa dikerjakan, bisa dilakukan dengan gas, dengan batu bara, dan itu jauh lebih murah, bisa separuh lebih murahnya. Kalau soal BBM lu apa yang jadi isu? Subsidi. Dan kemudian hampir semua mengatakan bahwa pemerintah, siapapun yang memerintah, harus mengurangi subsidi BBM, Pak Jokowi. Ya betul. Dan anggaran 2015 menurut saya harus berani mengurangi subsidi BBM. Dan subsidi itu dialihkan ke tempat-tempat yang produktif, usaha-usaha produktif rakyat, baik yang berkaitan dengan petani, misalnya pupuk, bibit, irigasi, kemudian yang berkaitan dengan nelayan, misalnya mesin-mesin perahu mereka atau perahu mereka, kapal mereka. Ini harus memang segera semuanya diperbarui. Lewat apa? Subsidi yang dulunya untuk BBM sekarang bisa dipakai untuk rakyat. Dan ya memang harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau enggak ya kita akan terjebak pada harus punya keberanian, yang semakin besar. Harus punya keberanian, tapi Anda siap untuk tidak populer.
Saya bekerja bukan untuk populer dan tidak populer. Saya bekerja untuk sebuah hasil yang nantinya jangka tengah dan jangka panjang bisa dinikmati oleh masyarakat. Apakah Anda mau mengatakan bahwa rakyat sedikit harus berkorban untuk kemudian bisa membuat kita naik kelas gitu? Semua harus berkorban dan semua harus ikut merasakan bahwa ya inilah satu-satunya yang harus kita putuskan dan harus kita kerjakan. Memang pahit, tetapi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. obat yang cepat menyembuhkan, kecuali itu subsidi itu harus dipotong. Jadi tampaknya mungkin ada beberapa yang tidak populer yang akan diputuskan pada saat kemudian Pak Jokowi melaksanakan suksesi dengan Pak SBY. Iya, kalau MK selesai. Karena ruang fiskalnya memang hanya sempit sekali. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak punya ruang untuk membangun karena anggaran pembangunan kita kecil. Yang habis hanya untuk subsidi, yang habis untuk hanya membayar utang, yang habis hanya untuk hal yang rutin, anggaran rutin kita. Sehingga inilah yang ingin kita perbesar. Anggaran pembangunan harus diperbesar. Lewat apa? Memotong subsidi. Jadi ke depan tapi semuanya pembangunan untuk masyarakat Indonesia. Pilihannya adalah adalah pilihan rasional dan pilihan yang realistis ya. Oke. Iya, memang pilihannya hanya itu. Pak, satu hal terakhir, pesan Bapak di hari peringatan kemerdekaan ini untuk Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia hari ini mengenang jasa para pahlawan, jasa pejuang kita, dan kita ingin masyarakat juga merasakan bahwa untuk merdeka, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, dulu yang telah dilakukan oleh pahlawan, oleh pejuang-pejuang kita tidak bisa dinilai dengan apapun. Mereka sudah memberikan nyawa, cucuran darah di dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus benar-benar harus mengingat itu dan menyadari bahwa proklamasi ini penting, dan kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan, harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik sehingga anak cucu kita ke depan akan menikmati sebuah Indonesia yang makmur, sebuah Indonesia yang sejahtera, sebuah Indonesia yang lebih baik. Pak Jokowi, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya, Bang Don, terima kasih juga. Ya. Dan itulah tadi perbincangan kami dengan Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo.